Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangkaian sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan temanya saya paske dengan tanggalnya sekarang, yaitu tentang Isa Al-Masih dan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isa Al-Masih menurut Islam dia adalah seorang rasul. Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 171, Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah Rasulullah dan kalimatnya. Kalimatnya itu bukan berarti kayak yang diyakini mereka, bukan. Kalimatnya itu di sini ketika Allah menginginkan menciptakan sesuatu, Allah tinggal ucapkan atau tinggal berfirman kun, jadilah, maka jadi. Kemudian alqaha ila Maryam, kalimat yang disampaikan kepada Maryam, yang diucapkan kepada Maryam, kun fayakun, kun jadilah, maka jadi. Wa ruhum minhu, dan roh darinya. Roh darinya ini bukan berarti rohnya Allah dikasihkan ke janin itu kemudian berarti dia adalah Allah, itu bukan. Tapi roh yang dimaksud adalah roh yang Allah ciptakan, yang dihembuskan kepada janinnya Maryam. Jadi itu makhluk, bukan bagian dari Allah. Ya sama kayak kita. Namun bedanya kita itu ada bapaknya, ada ibunya. Kalau dia nggak ada bapaknya, nggak ada bapaknya, terus dikatakan itu berarti Tuhan. Mereka apa? Bapaknya ya Allah itu sendiri, katanya. Enggak ya. Jadi ketiadaan bapak untuk Isa Al-Masih tidak kemudian menyebabkan dia menjadi Tuhan. Nanti ada ayatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Imran ayat 33, 34 menyebutkan atau menyatakan kalau Isa Al-Masih ini manusia dan keturunan manusia. Allah berfirman, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah pilih Adam, Nuh, Adam yang pertama, kemudian Nuh, kemudian Ali Ibrahim, keluarganya Ibrahim, wa Ali Imran, dan keluarganya Imran, alal alamin, dari semua alam. Jadi dipilihlah keluarga-keluarga ini sebagai keluarga terpilih. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din, yang bawahnya adalah keturunan dari atasnya. Nuh itu keturunan Adam, kemudian Ibrahim alaihissalam keturunan Nuh, kemudian Ali Imran keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Dari Ali Imran ini lahirlah Maryam, kemudian Isa Al-Masih. Jadi ini keluarga manusia semua. Kemudian tadi yang saya bilang, ketiadaan bapak bukan berarti menjadikan dia Tuhan. Allah sebutkan pada Quran surat Al-Imran ayat 59, Inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa itu kayak Adam. Apa? Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Untuk kasus Adam, Allah ambil itu tanah-tanah itu, kemudian dibentukkan manusia, kemudian Allah jadi ucapkan kun fayakun, jadi. Nah, dalam bentuk Adam, dalam bentuk Isa, maka Allah masukkan langsung ke dalam rahimnya Maryam. Cuman yang disebut di sini yaitu apa? Sama dua-duanya. Sama-sama apa? Satu, sama-sama ciptaan. Yang kedua, kalau Isa diklaim Tuhan karena tidak punya bapak, maka harusnya bahasa Jawa ini kudune luwih ampuh Adam. Soalnya apa? Halo? Soalnya apa? Randi Pak Rombo. Ya. Jadi itu mudah atau biasa buat Allah. Itu hal yang bukan
apa bahasa Jawa, bahasa Inggrisnya nothing spesial, bukan sesuatu yang spesial buat Allah ya. Tapi kalau buat umum kita ya beda, artinya itu mukjizat. Beliau berdua nih, kita manusia biasa. Dan maksud saya ini nggak kemudian membuat seseorang manusia itu terus naik kelas jadi Tuhan gitu loh. Ya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini akidahnya. Dan digelari Al-Masih itu maknanya orang yang diberkati, orang yang diusap, yang mengusap ketika orang lain sakit, ada orang buta diusap sembuh, kemudian ada orang mati diusap bangun, atau Al-Masih itu maknanya juga yang berjalan untuk berdakwah. Maka nanti ada Al-Masih Dajjal, itu ya dia juga berjalan keliling menawarkan, Nabi menawarkan kebenaran, menawarkan Allah, menawarkan untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Nek Dajjal menawarkan untuk manusia itu mengagungkan dirinya. Bentiarani Nabi, nanti puncaknya bentiarani Allah. Nah, maka di satu majelis saya pernah ditanya, kenapa kita diminta untuk berdoa minta perlindungan dari Dajjal, kita orang karuan ketemu Dajjal. Nabi tidak ketemu Dajjal, sahabat tidak ketemu, tapi tidak ketemu. Para ulama yang nulis kitab sholat itu juga pada nggak ketemu, padahal mereka sudah pada meninggal. Maka jawabannya agar kita tidak ketemu Dajjal kecil. Dajjal kecil itu sinten menungso sing ngaku-ngaku. Ngaku napa? Ngaku iso niki iso niku yang ujungnya pengen digongke awake dhewe. Biar orang menghormati dia. Contoh enten menungso niku munggah kaji tahun 1940-an kalau nggak salah atau 50-an munggah kaji. Dan mereka ngakune sinau agama. Terus mulai yang mereka balik ke Indonesia, terus gawe rumusan agamane dhewe, yaitu apa? Wong Indonesia kudu berbaiat padaku. Nek gak baiat, gak sah Islami. Dalile apa? Digoleke dalil. Dicocok-cocoke supaya cocok. La Islama illa bil jamaah. Ndak sah Islam seorang kalau gak berjamaah. Wala jama'ata illa bil imarah. Ndak sah jamaah kalau ndak ada kepemimpinannya. Wala imarata illa bil imamah. Tidak sah kepemimpinan kalau tidak ada imamnya. Wala imamata illa bil bai'ah. Tidak sah imam itu kalau nggak ada bai'at. Akhirnya ya berarti aku yang dibai'at. Dan dia menggelari dirinya dengan pengesah Islam di Indonesia. Terus gawe ormas yang muncul awalnya Islam Jamaah, terus Bredel dari Lemkari, dari Darul Hadis, saat ini dari LDII. Nah makanya itulah contoh nih, orang-orang yang berdakwah tidak untuk jalan Allah tapi untuk ngegongke awake dhewe. Nah yang kayak gitu tuh dajjal kecil. Makanya nggih jenengan nek panggih pendakwah kok omongane titik-titik duit titik-titik wong wedok. Nah wis ujung-ujungnya nanti nggih ngoten niku. Ada lagi Mama Kufron gitu kan, ada lagi Habib-habib yang ngaku macam-macam gitu kan. Ngaku iso ngeduk rantai emas po langit lah, ngaku Isra Mi'raj yang 70 lah. Nah, itulah semua itu dajjal kecil. Nah, makanya jenengan kalau bertasahud akhir niku mintalah perlindungan dari dajjal agar dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan fitnatus syubhat. Jadi fitnah niku kan kali. Fitnah niku napa nggih? Fitnah niku keadaan yang tidak baik yang membuat orang itu terjerumus ke dalam dosa. Ada dua, fitnatus syahwat sama fitnatus syubhat. Fitnah syahwat niku nggih nek orang Jawa bilangnya yo molimo niku. Wedok madon lan sak piturute. Nah, yang paling parah niku fitnatus syubhat. Fitnatus syubhat niku kita terjerumus pada pemahaman mengikuti orang yang koyone bener ning asline salah. Nah, nanti termasuk urusan niki tanggal niki kan ada menteri atau tokoh ini kita Natalan bareng. Makanya ini perlu saya cetakkan, jangan sampai kita udah ning donya rekoso, nek ini donya dadi menteri. Nah, kita ning donya wis rekoso, sing nganggo dosa kaya ngono gitu. Makanya nggih jangan sampai. Bapak Ibu rahmatullah Allah, Isa itu hanya hamba Allah bukan Tuhan. Maryam 30
beliau mengatakan kul inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, aku ini cuma hamba Allah. Mung bedane sama kita, aku diberi kitab dan Allah menjadikanku seorang nabi. Itu aja. Jadi tidak ada posisi sampai ke lebih dari itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kedudukannya yang sudah cetha seperti itu, ya. Lalu bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal? Nah, disebutkan tentang apa ya istilahnya? Firman Allah yang menunjukkan kekeliruan dogmatik orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Bahwasanya sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan Allah adalah tiga dari yang ketiga atau ketiga dari yang tiga. Trinitas niku lho. Nah, intinya kan ada Tuhan Bapa, Roh Kudus sama Tuhan Anak kan gitu. Nah, maka di sini dikatakan tidak benar itu, bahkan telah kafir. Nah, bahkan Isa sendiri nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini diabadikan pada Quran surat Al-Maidah ayat 116. Jadi Quran itu kan firman Allah yang menceritakan yang lalu dan yang akan datang. Nah, termasuk yang akan datang itu adalah Allah nanti akan bertanya pada Isa. Idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam itu ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Apakah kamu itu ngomong sama menungso, menungso sembah aku karo mbokku sebagai sesembahan selain Allah. Sembahan aku karo mbokku. Nanti orang Katolik itu mengagungkan dua, yaitu Isa dan ibunya. Ya dianggap selevel Tuhan. Jadi nenek Tuhan Bapa, nenek Tuhan Anak, nah itu pasangannya. Tapi kalau di Nasrani itu cuma sampai Isa aja, ibunya masuk dalam wilayah manusia biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kamu minta manusia itu apa kamu minta manusia itu menyembah kamu dan ibumu? Kata Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa bihaqqin. Maksud engkau Allah, tidaklah pantas bagiku mengatakan apa yang bukan hakku, ngeklaim. Misal kula nyekel motor jenengan, tembunge nek biyen nyilih, seminggu ra dibalekke, jenengan parani, "Mas, motor pundi?" Niku hak jenengan. Hak jenengan untuk meminta motor jenengan. Atau lah biasanya menungso sok lali, utang. Kula ngutang jenengan, "Mas, utang dite, Pak, utang dite 200 jenengan kei." Janji kula seminggu, 2 minggu kok gak balik, jenengan tagih, niku hak jenengan. Dong mboten. Nah, dalam konteks ketuhanan yang berhak disembah itu Allah. Makanya makna la ilaha illallah itu tidak semata-mata tidak ada Tuhan selain Allah, bukan, tapi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Nah, Isa bin Maryam ditanya, "Apa kowe ngongkon menungso nyembah kowe karo mbokmu kuwi?" Maka dia menjawab, "Boten. Tidak mungkin saya mengatakan sesuatu atau meminta sesuatu yang bukan hak saya." Karena apa? Yang berhak disembah dan Allah. Nanti dia akan mengingkari, Pak. Makanya jangan ada di posisi yang sudah benar. Tidak usah nyoba-nyoba aneh-aneh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang ngomong ke soal masih panjang. Nah, kemudian kita sampailah di ucapan itu. Nah, terkait ucapan itu, Nabi SAW menyebutkan beberapa kalimat, bahwasanya ucapan itu bukan sesuatu hal yang bisa dianggap sepele. Nabi SAW bersabda
dalam sabdanya, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Ada loh orang itu yang berkata dengan kata-kata yang kata-katanya itu marahi murka Allah. La yulqilah habalan, yang dia itu tidak merasa, tidak sadar, ranyongko gitu kan. Yahwi biha fil jahannam, dan kata-katanya membuat dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Kemudian dengan kalimat yang lain mirip, inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san. Ada seorang laki-laki yang berucap dengan sebuah ucapan yang dia itu menganggap ucapannya itu tidak ada masalah apa-apa, ramah salah. Yahwi biha sab'ina kharifan minan nar, yang membuat dia itu terjerumus ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi Nabi itu pernah mendengar suara duduk. Terus Nabi bertanya pada para sahabat, ngerti aku suara apa? Tidak tahu ya Rasul. Allah dan Rasulnya tahu. Nabi mengatakan, kuwi watu sing ditibake saka pinggirin neraka. Tibake mboten dibandemke, ditibake, diculke ngoten lho. Lah, kuwi lagi tekan saiki iki setelah dijatuhkan 70 tahun yang lalu. Nah, jenengan yang mungkin pernah belajar ilmu fisika, niku nek jatuh tok mboten dibandemke. Niku sembari turun itu kecepatannya bertambah karena ada gaya gravitasi. Nah, jadi kecepatannya nggak konstan. Enten nek naik motor, jenengan setel mlaku 50 terus gitu. Nah, nek niki mboten. Begitu jatuh gitu, dia makin ke bawah itu, dia makin cepat gitu. Nah, sehingga bayang jerone ya, jero bianget ya. Nah, goro-goro ngomong, kecemplung rokok sing sedemikian jero. Dan kemudian nanti ada hadis yang lain lagi disebutkan, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayun nas aksaru dukulan nar. Kira-kira manusia seperti apa yang menyebabkan, atau perbuatan apa atau organ apa yang menyebabkan manusia itu banyak masuk neraka? Kalau Nabi mengatakan al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Nah, kata kuncinya perkataannya mengundang murka Allah. Ning orangnya enggak rumangsa, makanya nanti ada ibu-ibu berjilbab bagus itu ngomong, wah aku nek ngomong ini kira ngaruh, ada masalah. Aku ya cek Islam, ya cek kudungan, ya cek sholat. Nanti ada Gus juga ngomong kayak gitu. Nek aku ngomong gitu murtad ora gitu. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya kata-kata yang mengundang murka Allah. Apa itu yang mengundang murka Allah? Nah, Maryam 88 sampai 92. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengucapkan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Ini ucapannya. Kemudian laqad ji'tum say'an idda, sungguh kalian telah datang dengan membawa perkara yang sangat mengerikan. Paribasane omonganmu iki medeni, ngeri gitu. Misal kados ngeten nggih, misal nggih. Enten wong nesu karo wong liya. Awas kowe, hati-hati, pateni kowe. Kita sing krungu, ngeri banget omongane, kan gitu toh. Nah, itu menungso. Tapi di mata Allah, orang yang mengatakan Allah itu punya anak, itu ucapannya mengerikan. Nah, mengerikannya seperti apa? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit dhuwurmu kuwi dipecah oleh Allah. Nek pecah itu jubruk. Kemudian bumi dibelah. Kono dipecah, misal dibelah. Kemudian gunung pun dihancurkan, diel gitu. Berarti ini cara menungso iki gregeten gitu loh, getem-getem pengen ngantemi ngono. Tapi nek Allah kan enggak cuma ngantem, pengen kowe tak blege, bumimu tak belah ben kowe mlebu ngono kabeh, gunung iki tak antepke ning kowe kabeh gitu. Gara-gara napa wae ngomong. Omongane napa? Omongane Allah tuh punya anak, gitu. Ayatnya kan ngoten. Nah, diulangi lagi ben mboten etok-etok lali. Kenapa kok Allah sangat gregetan seperti itu? Anta aulir rahmani walada. Kamu menyebut Allah punya anak. Wa may yambaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidak pantas buat Allah Ar-Rahman itu punya anak. Nah, maka orang yang mengucapkan selamat hari raya ini
itu merestui kalau itu menyatakan kalau dia Allah punya anak, dan itu jelas bertentangan dengan akidah. Loh, aku ngomong ngono kuwi gak meyakini, Mas. Iku mung omongan tok, gak tak yakini ya. Tapi jenengan simak Quran surat Al-Fat ayat 11. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang enggak ada di dalam hati mereka. Inilah kondisi keadaan orang-orang munafik. Omongannya kalau hati ini enggak sinkron. Harusnya orang Islam itu sinkron, artinya mengimani Allah ya mulutnya jangan mengucapkan kalimat kayak gitu. Kalau kayak contoh, kali pulau full contoh, ada seorang laki-laki tinggi besar ganteng, pulau tinggi besar lemu, terus pegawai datang ke rumah, Mas aku pengen ketemu, ya, nah aku ujek ning dalan mulai pengajian, ya Kamis yang lalu, ya tak anteni. Saya sampai rumah 9:30 orangnya datang ngobrol. Sing inti obrolannya singkatnya ngeten. Iki bojoku iki nesu karo aku. Wis setahun. Nah, dia itu makin apa ya istilahnya, Pak? Makin